Oke, di sesi terakhir ya, sesi terakhir, semoga nanti ada pas waktunya. Sesi terakhir untuk menerangkan pengantar teknologi informasi. Sampai sebentar saya search dulu. Sementara ada yang mau bertanya tentang 6 komponen tadi? Silakan. Kalau ada yang mau menambahi atau ingin bertanya, silakan. Ada apa saja tadi? Pengelompokan teknologi informasi ada inputan, outputan, apalagi? Proses, storage, apalagi? Admit all. Ya, gini ya. Dilema daring ini ya seperti ini. Dinikmati. Pak, mau bertanya? Silakan. Tapi ini yang di luar dari materi. Tadi kan ada yang absen pertama, ada yang belum bisa absen, sehingga kan sudah melewati jamnya. Itu bagaimana Pak solusinya? Yang apa? Teori. Yang teori? Iya, teori. Riwayat downloadnya dulu di-download, nanti yang mendownload materi, yang belum presensi, nanti saya presensi manual. Diunduh aja materinya, nah, nanti saya cari riwayat unduhnya. Nanti kalau riwayat unduhnya kok dalam ring sampai jam 10, saya tunggu sampai jam 10. Sebagai pengganti presensi, nanti tak presensikan manual. Baik Pak, terima kasih. Oke, lanjutnya sampai mana? Sekarang dasar teknologi informasi yang ketiga. Baru 2 tadi ya. Komponen sistem teknologi informasi. Komponennya apa saja? Satu, hasilnya hampir sama karena yang atas tadi ya. Kalau kita bicara hampir pengelompokan dengan komponen sistem informasi, cuma ada ketambahan di yang tadi sudah saya sampaikan hasilnya ya. Di komponen tadi ada 3 tadi. Next ini sudah sampaikan. Kemudian yang keempat, klasifikasi sistem teknologi informasi itu apa saja? Klasifikasinya yang di slide jadi ada kategori klasifikasi dari sistem teknologi informasi. Ada yang admit all. Ada menurut fungsi sistemnya, dari klasifikasi sistem teknologi informasi. 1, pembagiannya menurut fungsi sistem. Ada yang namanya embedded IT system. Artinya apa? Embedded itu sistem teknologi yang melekat pada suatu produk. Ya contoh, ya kayak lift, ya VCR, kemudian apa? Kalau ATM itu lebih ranahnya ke dedicated IT system, ya, sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas khusus. Kemudian ada general purpose IT system, itu kayak PC, laptop, itu kan bisa dipakai untuk multi tugas ya. Mau desain oke, mau buat perkantoran oke, bagi programmer mau membuat sistem oke, kalau bagi para gamer ya membuat dipakai untuk main game, bagi konten kreator ya juga untuk membuat konten dan sebagainya. Itu general purpose. Itu menurut fungsinya. Ada embedded, ada dedicated, sama ada general purpose. Kemudian kalau kita lihat menurut ukurannya, ya ukuran. Kalau zaman dulu itu masih ada superkomputer ya, bahkan untuk server-server. Ada mikrokomputer. Mikrokomputer itu ya itu masuk ke laptop PC. Workstation ini hampir sama definisinya kayak mikrokomputer, karena di workstation pun PC bisa sebagai workstation, tapi lebih ranah ke ini. Kalau kalian ke ini apa sebuah warnet itu, jadi ada yang workstation itu tidak memiliki sistem operasi, jadi semua dari stationnya sana. Station itu kayak server. Jadi workstation ini cuma ada keyboard mouse saja. Ada juga seperti itu. Tapi sekarang sudah jarang ya. Karena hampir semua orang memiliki smartphone, tidak membutuhkan warnet lagi. Tapi ya ada, cuma tidak seramai kayak zaman dulu. Ada mainframe, ada superkomputer, ini biasanya dipakai untuk
ini memanage server ya, di sebuah institusi biasanya dipakai karena butuh media penyimpanan yang besar, dipakai mainframe sumber komputer yang kerjanya pemrosesnya 24 jam dari dalam lingkup ruangan yang tidak dimatikan. Jadi kalau takedown ya nanti datanya kayak server Tokopedia, server Shopee itu masuk ke mainframe seperti itu. Kemudian Google masuk server komputer. Client server ada menuju klasifikasi sistem teknologi yang berikutnya adalah client server. Satu komputer digunakan oleh beberapa komputer lain. Jadi contohnya ada di yang di warna itu. Tapi kalau di perusahaan juga ada sih. Jadi perusahaan itu ada satu server. Jadi semua komponen, semua data yang dikerjakan oleh karyawan tersimpan semua dalam satu server. Ya, client server ini jadi menurut menurut pembagian klasifikasi menurut fungsi ya, satu menurut fungsi, kedua menurut ukurannya, kemudian satunya berdasarkan ada dan layanan tidak server, disebut namanya client server. Kemudian peranan teknologi informasi, ini saya kira bisa kalian nanti lebih lanjut menjadi tugas di prakteknya. Selain tadi membuat resume yang 6 komponen komputer tadi, contoh di inputannya itu contohnya apa disebut aja. Kemudian ada keluaran, ada soft copy, hard copy, contohnya apa. Kemudian apa tadi? Penyimpanan, ada apa saja. Pemrosesan tadi ada apa saja. Tinggal diresum aja, tapi untuk dibuat skema, dikasih di Word. Oh, nomor 1 itu contohnya apa, tulis. Kemudian sama ini peranan teknologi informasi. Saya kira tidak kesulitan ya dalam mencari contoh peranan teknologi informasi di kehidupan kita sehari-hari. Ya, tidak hampir semua aspek kehidupan kita tidak bisa kita lepaskan dengan yang namanya teknologi informasi. Di dunia perbankan mungkin sekarang sudah e-banking gitu ya, tinggal nutul di HP-nya sudah keluar cek saldo, transfer, membeli dan sebagainya. Kemudian dalam dunia pendidikan apalagi yang sekarang kita lakukan ini, ya, dengan kita tidak dalam satu ruangan bisa saling terhubung menggunakan media Zoom atau Google Meet dan sebagainya. Kemudian dalam dunia medis ya, banyak sekali teknologi dalam dunia medis. Salah satunya kalau bagian keperawatan tadi memakai tools teknologi informasi yang digunakan untuk memanage data pasien tadi. Kemudian untuk kepolisian apalagi data kepolisian teknologi informasi ada yang ngurus SIM. Kemarin terakhir itu cek kesehatannya harus menggunakan aplikasi ya. Kemudian bayarnya juga sudah bisa langsung menggunakan link aja. Ya. Kemudian lagi ngecek nomor pajak itu juga bisa ini bisa langsung real tahu tagihannya berapa, sudah terbayar atau belum. Kemudian ngecek dari kepolisian itu biasanya untuk kasus-kasus penipuan lewat online itu juga bisa ditracer. Di kepolisian memiliki sistem tersendiri dari email, HP itu bisa dicek. Ya lokasinya di mana, terakhir digunakan di mana itu. Tapi harus orang yang khusus ya, maksudnya harus memiliki izin. Kemudian itu dalam perdagangan elektronik ya, apalagi sekarang ya, zamannya tinggal nutul barang datang sampai rumah. Nanti silakan dijabarkan sendiri perdagangan elektronik. Kemudian untuk perencanaan produk ya, perancangan produk untuk yang menggunakan teknologi informasi sangat banyak ya. Nanti salah satunya diaplikasikan di pembelajaran yang di Basket nanti. Kita membuat sebuah desain supaya barang nantinya kalau kita buat konten itu banyak yang tertarik. Itu cuma salah satu contoh. Bisa kalian kembangkan boleh dalam bidang mungkin pertanian. Mungkin tidak keren ya karena di pertanian tidak ada di kota ya. Nah, mungkin dalam bidang transportasi juga ada. Ya, peranan teknologi informasi. Minimal ini bisa kalian kembangkan lebih lanjut. Oke, nanti narasinya saya ketikkan di kelas praktek ya, membuat tugasnya. Pengganti praktikum hari.
Kemudian ada istilah mungkin yang di dasar komputer yang perlu dipahami dari bit ke informasi. Data di dalam sebuah komputer itu disimpan ya dalam sebuah file. File nantinya memiliki sebuah ekstensi. Ekstensi tergantung dari membuatnya apa. Contoh kalau kita membuat file pakai Word, itu ekstensinya tergantung Word-nya serinya berapa dulu ya. Ada yang titik docs, ada docx gitu juga ada. Kemudian setelah saya mau ekstensi itu digunakan untuk menciri ya dia file tersebut dipakai menggunakan editing program apa. Kalau gambar kan JPEG, kemudian kalau apa bentuknya video ya ada MP4 dan sebagainya. Kemudian nah, informasi tersebut dari memiliki kapasitasnya. Ya, kapasitas ini disebut dengan namanya byte. Tulisannya BZTE, BT. Nah, satu byte itu terdiri dari 8 bit. Pernah dengar bilangan ya? Tipe bilangan. Ada yang pernah? Ada bilangan biner, bilangan heksadesimal, ada desimal, bilangan okta. Ada yang pernah dengar? Kalau jurusan IPA biasanya ada. Ada yang pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah. Pak. Ya, di komputer itu istilahnya itu menggunakan bilangan biner. Jadi terdiri dari angka 0 dan 1. Mewakili logic low dan high aja atau on off saja. Nah, kombinasi dari biner itu nanti akan terkumpul menjadi bilangan desimal. Desimal akan terkumpul menjadi hexadesimal dan sebagainya, menjadi sebuah data. Maka kalau kita memiliki file itu biasanya kan ada prosesnya berapa filenya. Nanti di media penyimpanannya apakah bisa cukup atau tidak. Itu termaktub atau tersimpan dalam setiap file memiliki kapasitas. Ya. Biasanya kalau kayak kelas MP3 video itu kan macam-macamnya. Yang memiliki resolusinya semakin tinggi ya semakin besar kapasitasnya. Kemudian satuan data. Satuan data paling kecil menggunakan byte ya. Kalau bit tadi kan kumpulan bit, byte terdiri dari kumpulan bit. Ada 8 bit tadi terkumpul jadi 1 byte. Nah, paling kecil itu byte. Baru byte, baru ke atasnya ada kilobyte. Byte ke kilobyte berapa? Ada yang tahu? Satuan byte ke kilobyte. Nanti ada megabyte, ada gigabyte, ada terabyte. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Byte ke kilobyte. Atau kalau istilah meter ke kilometer berapa? 1000 ya? Dibagi seribunya meter kan jadi 1 kilo. Ya, benar ya? Kalau ya, di dalam komputer itu tidak 1000 persis, ada 1023, ada tambahannya 23. Ya. Jadi contoh 1023 byte itu sama dengan 1 kilobyte. Begitu juga 1023 kilobyte itu sama dengan 1 megabyte. Berarti ke atas 1023 megabyte sama dengan 1 gigabyte. Jadi ada tambahan 23-nya. Ya memang sistem pengamatan desimalnya ke biner itu memang ada 23-nya, 1023. Yang paling besar terabyte di atasnya apa ya? Malah belum pernah punya kapasitas di atasnya tera. Sekarang paling ya 1 tera itu paling besar ya. Maksudnya yang kita pakai untuk pesan-pesan untuk pengoperasian by PC dan sebagainya. Tapi kalau untuk mainframe dan sebagainya belum pernah di atasnya. Oke. Kemudian satuan waktu dan frekuensi. Di dalam prosesor ya. Pernah dengar prosesornya kalau kalian beli HP, prosesornya speknya kapasitasnya berapa? Pernah dengar? Coba sebut prosesornya berapa? Atau beli laptop kemarin beli speknya sekian, kapasitasnya apa prosesor? Ada yang tahu? Nggak tahu. Kalau beli kita ini nggak tahu speknya ya. Ada yang tahu? RAM-nya ya Pak.
Bukan, prosesor, kecepatan prosesor. Tahu, Pak. Apa? Satuannya apa? Snapdragon 865. Kecepatannya berapa? 865. Kecepatan, itu kan serinya. Kecepatannya berapa? Snapdragon 825. Ya, untuk prosesor itu cepat dan lambatnya itu ditandakan oleh frekuensi ya, dalam satuan, kalau sekarang megahertz. Jadi berapa siklus dia bisa memproses dalam satu satuan second, dia bisa memproses siklus berapa. Contoh mungkin yang sekarang yang paling banyak ya, itu sekitar 3 giganan ya. Dalam satu siklus 1 gigahertz, 1 giga itu berarti 1 juta, 1 juta ya, 3 juta ya. 3 juta per second dia bisa mengolah. Nah, biasanya untuk prosesor sekarang ada ditambahkan core-nya, inti prosesnya. Jadi yang memproses itu lebih dari satu. Maka ada kayak core i7 itu core-nya intinya jadi 3, berarti ya 3 kali 3 giga. Ya, memperbanyaknya seperti itu. Jadi satuannya gigas. Kalau zaman dulu sih masih mega, zaman dulu masih Pentium 1, Pentium 2, sekarang sudah gigas. Oke, kemudian ada sistem pengkodean karakter tadi di combine di dalam sebuah kode pengkodean heksadesimal. Jadi kalau kita tekan keyboard karakter H itu aslinya dikirim ke prosesor itu menggunakan kode heksadesimal. Kemudian konversi sistem biner dan ke sistem desimal tadi. Ini bisa menggunakan kalkulator juga sih. Aslinya kalau 10 bit biner ke berapa desimalnya ketemu 1, 0, 2, 3 dan sebagainya. Ini cuma pengantar saja. Bagian unit system. Unit system ini kalau di dalam komputer hampir sama kayak form prosesannya. Jadi ada prosesor, ada RAM, ada jadi yang digunakan untuk proses komputer itu ada prosesor, ada ini RAM. RAM-nya tadi dibagi dua sih. RAM itu bisa disebut sebagai storage device, bisa juga sebagai proses. Yang proses itu tadi RAM tadi. Kalau yang memori digunakan untuk menyimpan data itu tadi yang eksternal memori tadi. Memori internal tadi memori ROM sama RAM tadi sudah disampaikan ya. Prosesor tadi juga sudah ada yang Intel, ada AMD. Kemudian perkembangan komputer di masa mendatang ya mungkin bisa prototipe-nya bisa dilihat di film-film fiksi itu ya sekarang ya. Yang bagaimana artificial intelligence itu sangat berperan sekali. Kayak VR. Jadi kita datang ke suatu tempat dan cukup menggunakan virtual ini seolah-olah di sana. Ya perkembangan seperti itu. Jadi semua aslinya diawali oleh angan-angan ya, kayak di movie itu ya. Dulu tidak tergambarkan kok ada HP, sekarang sudah ada. Dulu tidak ada gambar bagaimana kita menjelajah dunia virtual. Ya. Semua dia tergambar dengan itu. Oke, saya ini untuk pengayaan saja untuk sistem dasar komputer. Oke, yang paling penting kalian paham tadi bahwa setiap data kalau kita simpan di dalam sebuah komputer itu tersimpan dalam sebuah file yang memiliki karakteristik dia nyimpannya di mana, nyimpannya kapan, lewat apa, kapasitas berapa, tipenya apa. Kemudian ini tadi ya resumnya dari atas. Ini pengayaan saja ini yang halaman 35 sampai dengan terakhir. Oke. Jadi tugasnya saya kira cukup sampai sini dulu untuk yang pengantar teknologi informasi, ini frekuensi dan sebagainya. Ini jenis-jenis di komputernya isinya kayak ini. Ada yang belum sama sekali bongkar ya? Belum ya? Atau mungkin kalau PC sekarang jarang yang minat sih, paling laptop. Tapi kalau PC mau lihat itu ada di halaman 46 itu contohnya. Halaman permukaannya di samping kanannya kiri itu pakai. Karena sudah terjangkau ya. Kalau zaman dulu laptop itu hal yang istimewa, maksudnya tidak sembarang orang. Tapi sekarang 1 juta, 1,5 juta sudah bisa dapat laptopnya. Ini di dalamnya yang mainboard itu ya. Seperti ini, itu masuk ke unit system. Unit system. Kalau permukaannya mainboardnya samping sini nanti ditambahkan cut gitu.
Oke, ini saya kira untuk pengantar teknik saja, pengetahuan saja. Kemudian peranti masukan tadi ada keyboard, mouse dan sebagainya. Contoh-contohnya. Kemudian ini konektor keyboardnya bisa PS2, kalau bisa di lab komputer itu ada PS2, ada USB, gitu. Colokannya seperti ini. Kemudian ada peranti penunjuk, ada into screen. Oh iya, tadi yang belum dibahas yang ini ya, joystick untuk game, tapi jarang pakai ya. Kalau orang udah hobi game yang jarang pakai. Ini ada touchpad, ya. Kemudian ada trackball ini, atau di ThinkPad yang Lenovo itu yang merah itu masih pakai trackball. Trackball di, kalau di dulu apa, Apple ya, Apple yang BlackBerry ya, kok BlackBerry ya dulu zaman dulu ada trackball smartphone. Oke, kemudian pengambil gambar performat ini sebagai inputan juga ini, barcode reader ini juga selain keyboard, mouse, jadi barcode reader ini juga masuk sebagai, ini hampir sama kayak scanner tapi khusus menginputkan barcode, membaca barcode. Kemudian ada MICR, ini yang gesek itu ya, mengambil gambar terformat membaca kertas yang dicetak dengan tinta magnetis, digunakan untuk keamanan bank. Isinya karakter dengan bentuk khusus kayak giro ya kalau salah. Ini di pasaran umum tidak ada nih, makanya begitu disampaikan. Ada OMR yang lembar jawaban siswa yang ujian nasional itu ya, pembacanya menggunakan alat piranti, pengambil gambar terformat. Oke, kemudian ada juga ini beredar di pasaran ya, untuk murotal yang di pennya itu dibaca, kemudian ada ngeplay sendiri OCR. Berarti ada pembaca teks mengonversi ke dalam kode digital untuk diproses. Jadi nanti ada kode di sini, dia masuk surat berapa, ayat berapa, nanti langsung dibaca oleh sini, ngeplay. Data MP3-nya ada di sini penyimpanannya. Kemudian ada pengambil gambar terformat, ada kamera digital, ada sidik jari, ada face recognition, ada scanner, gitu ya. Dia masuk ke input device. Ya, input device. Macamnya aplikasinya banyak sekali. Untuk ke depan mungkin bisa nambah lagi alat-alatnya ini, semakin kompleks ya. Semakin kompleks. Kemudian bersuara ya, pakai mikrofon. Ya, pakai mikrofon. Kemudian ada untuk kamera recorder juga, webcam juga bisa, video ya. Atau smartphone dimabungkan juga bisa. Handycam juga bisa. Ini untuk gerakan groovemaker-nya apa ini? Oh, ini pembaca gerakan ini. Jadi kayak menggerakkan ini robotika itu ya. Jadi kita mulai kontrol di sini, kontrol jarak jauh. Ya. Tapi ya jarang dipakai ya. Kalau enggak tertentu bagian orang tertentu. Ini sensor saya kira aplikatif ini untuk IoT ya. Saya kira enggak perlu IoT. Jadi minimal sampai 64 nih. Ini apa nih? Oh, ini yang pembaca kartu kayak di hotel itu. RFID. Ini juga jarang dipakai. Oke, saya kira itu. Yang lain itu pengayaan. Contoh bidang teknologi informasi itu salah satunya aplikatif di alat-alatnya, pembaca QR kode, banyak sekali di sini. Nanti keluaran dan sebagainya. Oke, speaker tadi untuk output device ya. Oh ya, output device tadi ada soft copy, hard copy sama suara. Suaranya masuk ke sini. Headset bisa, kemudian headphone bisa, atau speaker. Oke, banyak slide. Ini waktunya tidak nyanda ini 100 sampai 100-an ya. 119. Oke, saya kira yang lain pengen. Yang penting tadi dari 4 komponen teknologi informasi tadi kalian pahami sebagai pengayaan. Nanti kalau mungkin di UTS-nya akan dari 4 tadi, dari pengertian, dari komponennya apa saja, itu nanti ada yang belum. Ya, saya kira itu tugasnya. Nanti saya upload di si Ato yang praktikum. Tugasnya tadi membuat resume aja dari komponen teknologi informasi sama peran teknologi informasi di kehidupan sehari-hari. Ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Silakan. Belum saya tutup, waktunya sudah hampir selesai. Adakah yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, silakan.
Waktunya mau kapan? Batasi Maaf kapan? Pak, tadi peran apa kalau boleh tahu? Peran teknologi Tadi peran. informasi dalam kehidupan keseharian atau penerapan teknologi dalam kehidupan keseharian itu. Nah, tadi kan contohnya ada pendidikan, ada dalam bidang kepolisian, ada dalam bidang apa tadi e-commerce ya. E-commerce itu contoh kesehatan, contohnya aplikatifnya. Gitu. Disebutkan contoh-contohnya ya Pak? Ya, aplikatifnya. Jadi teknologi, contoh di bidang pendidikan, nanti untuk Zoom, untuk meeting. Gitu. Kemudian di dalam bidang, mungkin kalau mau ditambahin tadi kan 6 ya, mau ditambahkan silakan. Oh iya, oke Pak. Terima kasih. Ya, nanti naratifnya silakan dibuka di Sianto yang kelas praktek. Saya nanti langsung buat. Saya kira itu untuk teknologi informasi pengantar ya. Nanti mulai prakteknya di pertemuan 2, bisa langsung aplikatif membuka Word ya, dipakai untuk format karya tulis ilmiah yang nanti diampu oleh Pak Supri. Oke, Sela nanti tolong koordinasi sama Pak Supri ya di minggu depan. Baik, Pak. Oke, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Ini sudah 10 menit. Tinggal 10 menit. Ada kah yang mau bertanya? Pak, itu tugasnya tuh ada minimalnya nggak, Pak? Saya minta mau kesepakatan. Minimalnya kapan? Maksimalnya kok minimal. Maksimalnya kapan? Pengumpulannya maksudnya? Ya, yang dimaksud pengumpulannya. Iya, Pak. Sama itu contoh-contohnya tuh ada 3 apa berapa gitu? Enggak. 1 aja cukup. Enggak harus 3. Pak, tugasnya diketik atau ditulis pakai tangan ya Pak? Kalau diketik, cenderungnya kan copy paste. Ditulis pakai tangan enggak apa-apa. Difoto, dijadiin PDF boleh, langsung kirim juga enggak apa-apa. Yang penting kapasitas filenya jangan lebih dari 4 mega. Oh iya, iya. Terima kasih ya Pak. Ya. Itu sudah cukup. Saya kira segitu untuk pengantar teknologi informasi. Silakan nanti presensi praktikumnya yang belum presensi praktek, silakan di presensi dulu. Nanti tugasnya saya upload. Ya, saya segera ini setelah ini langsung saya ketik tugas. Maksimal sampai hari ini tanggal jam 23:59 malam ya. Oke Pak, baik. Oke, Baik, saya kira Pak. waktunya masih lengkap. Oke, saya kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak atas waktunya hari ini. Ya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lip. Ya. Terima kasih Kak. Ya. Waalaikumsalam.